Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral Bukan Minyak. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dita Hayati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elisa Kristabel Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Evinoviana Pardede. Yang pertama ada pengertian dan klasifikasi sumber daya mineral dan energi. Sumber daya alam adalah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineral-mineralogi. Menurut jenisnya, kekayaan alam yang bisa dikelompokkan menjadi dua sumber daya mineral. Yang pertama, mineral energi dan mineral bahan galian logam atau non-logam atau industri. Dengan itu, sumber daya mineral dan energi yang pada umumnya bersifat selalu berkurang jumlahnya. Kita masuk ke pengertian sumber daya mineral. Sumber daya mineral atau yang lebih dikenal dengan bahan galian mengandung arti bahan yang dijumpai di dalamnya mengandung unsur kimia seperti mineral, biji, ataupun bentuknya. Terdapat 3 jenis sumber daya mineral, yaitu sumber daya mineral berbentuk padat, misalnya emas, perak, gamping, lempung, dan lain-lain. Sumber daya mineral berbentuk cair, misalnya minyak bumi, yodium, dan lain-lain, maupun sumber daya mineral yang berbentuk gas, misalnya gas alam. Usaha pertambangan bahan galian yang merupakan semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. Atau sumber daya mineral atau yang lebih dikenal dengan bahan galian mengandung arti bahan yang dijumpai di dalam baik berupa unsur kimia, mineral, biji, ataupun segala macam batuan. Kita masuk ke jenis-jenis sumber daya alam mineral bukan minyak. Yang pertama ada gas bumi. Hampir setiap pengeboran minyak bumi menghasilkan minyak bumi atau gas alam, tetapi seringkali hasilnya sedikit dan tidak ekonomis, sehingga gas ini dibuang saja, yaitu dengan cara membakarnya. Pada tahun 1971, di ladang Arun Aceh ditemukan cadangan gas bumi dalam jumlah besar. Penemuan ini segera diikuti oleh penemuan lainnya di ladang Badak, Kalimantan Timur. Yang kedua ada batu bara. Indonesia mempunyai persediaan batu bara diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar ton. Tapi kebanyakan mutunya kurang baik karena termasuk batu bara muda. Persediaan batu bara yang terdapat di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Semenanjung Cendrawasih di Irian Jaya. Produksi batu bara Indonesia pernah mencapai 1 juta ton pada tahun 1941. Sesudah kemerdekaan produksinya sangat menurun karena penggunaan batu bara sebagai bahan bakar diganti dengan minyak bumi. Pada tahun 1981, produksi batu bara tercatat sebanyak 350.000 ton. Sekarang pemerintah berusaha meningkatkan pemakaian batu bara sebagai bahan bakar, terutama untuk meningkatkan pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, dan peleburan biji logam. Yang ketiga ada timah. Timah yang berbentuk biji timah ini terdapat pada batuan granit.
Batuan ini hancur akibat pelapukan dan erosi air. Hancurnya diangkut oleh air sungai, lalu diendapkan di palung sungai atau di dasar laut. Untuk mengambil biji timah dari laut digunakan kapal keruk besar. Di sini saya akan melanjutkan bagian C, yaitu macam-macam sumber daya mineral. Yang pertama, ada sumber daya mineral hipotetik. Yang dimaksud adalah sumber daya mineral yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh berdasarkan perkiraan pada tahap survei tinjau. Yang kedua, sumber daya mineral tereka. Yang dimaksud di sini sumber daya mineral yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh berdasarkan hasil tahap proseksi. Yang ketiga, sumber daya mineral terunjuk adalah sumber daya mineral yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh berdasarkan hasil tahap eksplorasi umum. Yang keempat itu ada sumber daya mineral terukur. Ini diperoleh berdasarkan hasil tahap eksplorasi rinci. Nomor 5, sumber daya mineral prakelayakan adalah sumber daya mineral yang dinyatakan berpotensi ekonomis dari hasil studi prakelayakan yang biasanya dilaksanakan di daerah eksplorasi rinci dan eksplorasi umum. Yang keenam itu adalah sumber daya mineral kelayakan adalah sumber daya mineral yang dinyatakan berpotensi ekonomis dari hasil studi kelayakan. Yang kedua itu ada biomas. Biomas adalah semua bahan organik tumbuhan seperti kayu, ranting dan daun serta pati, gula dan getah susu yang terdapat dalam tubuh tumbuhan. Biomas terutama kayu adalah sumber energi yang telah digunakan oleh manusia sejak beribu tahun lalu. Di daerah pedesaan, kayu merupakan sumber energi yang terpenting. Penggunaan BBM di pedesaan sangatlah sedikit sehingga polusi di daerah ini sangat sedikit. Makin jauh daerah pedesaan dari kota, maka makin sedikit pula polusi yang dihasilkan di desa tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu energi surya. Energi surya secara tradisional telah banyak kita manfaatkan, yaitu untuk menjemur. Misalnya untuk menjemur pakaian, jagung, padi, dan tembakau. Pertanian sebenarnya juga tempat untuk memanfaatkan energi surya, yaitu melalui proses fotosintesis. Sejak terjadinya krisis energi dalam tahun 1973, minat untuk lebih banyak memanfaatkan energi surya secara langsung semakin meningkat. Pemanfaatan ini antara lain pemanasan air, pemanasan ruangan, pengeringan hasil pertanian, dan pembangkit listrik. Yang keempat, energi air. Potensi energi air di Indonesia sangat besar karena curah hujan yang tinggi dan topografi yang bergunung, tetapi yang dimanfaatkan barulah sebagian kecil. Oleh rakyat di pedesaan, energi air digunakan antara lain untuk menaikkan air ke tempat yang lebih tinggi untuk pengairan. Teknologi yang digunakan sangatlah sederhana. Cara yang modern yaitu PLTA telah diterapkan sejak sebelum Perang Dunia Kedua dengan membangun bendungan. Dengan bendungan itu terbentuklah waduk dengan permukaan air yang lebih tinggi dari sungai yang dibendung. Dengan demikian, kenaikan tinggi muka air itu energi potensial air naik. Air dari waduk itu dialirkan ke bawah untuk memutar turbin. Pemutaran turbin menghasilkan listrik. Apa yang terjadi di sini adalah transformasi energi potensial air menjadi listrik. Yang kelima yaitu energi laut. Energi laut mempunyai pasang surut semakin periodis. Di tempat tertentu perbedaan tertinggi permukaan laut antara pasang dan surut cukup tinggi untuk dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Di dalam gelombang dan arus laut juga terdapat energi yang dapat dimanfaatkan. Energi lain dari dalam laut adalah pemanasan matahari yang tersimpan di dalam laut. Dalam perbedaan suhu antara lapisan bawah dan atas air laut, perbedaan suhu ini dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Yang keenam yaitu energi angin.
Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Karena itu angin mempunyai energi kinetik. Sejak zaman purba, energi angin telah dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Di Indonesia, penelitian untuk meningkatkan efisiensi angin dalam transport laut dan keselamatan perahu layar sama sekali tidak ada yang melakukan. Perahu layar yang ada sepenuhnya menggunakan pengetahuan dan pengalaman tradisional. Penelitian tentang perahu layar pastilah akan sangat berguna bagi beribu-ribu pelaut dan nelayan, sehingga akan mempunyai efek pemerataan yang besar. Penelitian ini juga sangat penting bagi terwujudnya wawasan Nusantara dan bagi perekonomian negara kita, sehingga perahu layar merupakan suatu alat transportasi sekaligus alat pemersatu kesatuan negara kita. Yang ketujuh yaitu energi nuklir. Energi nuklir dibangkitkan dalam reaksi nuklir. Dalam reaksi ini sebenarnya massa diubah menjadi energi. Jumlah energi yang dibangkitkan dapat dihitung dari teori Einstein. Reaksi nuklir ada dua jenis, yaitu pemecahan dan penggabungan. PLTN yang sekarang ada menggunakan reaksi nuklir pemecahan dengan bahan bakar uranium. Reaksi nuklir penggabungan masih dalam tahap eksperimental yang sangat awal. Masalah lingkungan yang kita hadapi dalam penggunaan PLTN ialah pengelolaan limbah radioaktif dan bahaya penyinaran zat radioaktif. Karena banyak masalah itu kita harus mempertimbangkan dengan masa pembangunan PLTN. Yang kedelapan yaitu energi bahan fosil. Energi bahan fosil yang sekarang sangat penting namun kita pakai adalah BBM. Energi fosil lainnya adalah batu bara dan gas alam. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi. Dengan bahan bakar batu bara perlu dipertimbangkan, misalnya untuk kapal laut dan kapal sungai di beberapa sungai besar, dan untuk kereta api. Namun penggunaan batu bara menimbulkan beberapa masalah lingkungan. Misalnya pembakaran batu bara menghasilkan zat pencemaran oksida belerang dan oksida nitrogen yang dapat menyebabkan turunnya hujan asam. Di Indonesia juga mempunyai cukup cadangan gas alam. Gas alam itu telah dimanfaatkan antara lain untuk keperluan rumah tangga, pembangkit listrik, dan diekspor. Yang kesembilan yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari aktivitas vulkanisme. Air tanah yang bersentuhan dengan batuan yang panas karena aktivitas vulkanisme berubah menjadi uap. Uap air itu dapat dibor dan disalurkan melalui pipa untuk memutar generator listrik. Jadi pada prinsipnya sama dengan PLTU, tetapi dengan menggunakan bahan bakar magma yang panas. Baik, yang selanjutnya ada pemeliharaan sumber daya alam, mineral, dan energi. Energi dan sumber daya mineral memiliki dampak lingkungan dalam bentuk polusi dan penipisan sumber daya alam. Pada proses di mana pertambangan terjadi di tempat-tempat yang ekosistemnya rentan, misalnya pertambangan di wilayah hutan lindung, maka eksploitasi sumber daya energi dan mineral akan berdampak pada ekosistem tersebut. Dampak lingkungan ini terjadi baik pada saat penambangan, yaitu minyak, gas bumi, dan mineral, pengelolaannya, pengangkutannya, transformasinya dari energi primer menjadi energi sekunder, serta penggunaannya oleh konsumen di berbagai sektor. Dampak lingkungan dari proses ekstraksi
Di antara lain adalah masalah tiling dan pencemaran hidrokarbon, merkuri, dan bahan beracun dan berbahaya lainnya di laut dan di sungai. Oleh karena itu, sebagai manusia yang bertanggung jawab atas keseimbangan sumber daya alam, harus bisa memelihara keberlangsungan hidup manusia di bumi. Dalam Undang-Undang Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengelola sumber daya mineral dan geologi diatur dengan yang menyatakan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, tidak merusak lingkungan akibat pemanfaatan dalam sumber daya alam.